Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 29% tanpa syarat hingga 41% bersyarat terhadap skenario business as usual di tahun 2030 seperti yang tertera di dalam dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC. Untuk mencapai hal tersebut, bauran energi baru terbarukan dalam energi primer paling tidak 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Pemerintah Indonesia juga menargetkan pencapaian emisi nol di tahun 2060 atau lebih cepat melalui dokumen Long Term Strategy. Laporan ini membahas potensi energi terbarukan dari solar, air, angin, dan biomasa yang dapat digunakan untuk mencapai target perjanjian Paris dan emisi nol. Laporan ini bertujuan untuk mengkaji ulang potensi energi terbarukan di Indonesia secara komprehensif menggunakan metode sistem informasi geografis sehingga dapat menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar. Hingga September 2021, batu bara masih mendominasi bauran energi primer sebesar 65%. Dengan bertransisi dari sistem yang didominasi oleh energi fosil ke sistem yang didominasi oleh energi terbarukan, Indonesia mampu secara teknis dan ekonomis mencapai emisi nol sebelum tahun 2060, lebih tepatnya di tahun 2050, berdasarkan laporan dekarbonisasi mendalam dari ISR yang telah diluncurkan di awal tahun ini. Salah satu kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah menyuplai kebutuhan listrik dengan energi terbarukan. ISR juga telah meluncurkan laporan mengenai potensi energi surya, di mana hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi surya sebesar 19.000 gigawatt hanya dengan menggunakan 24% dari total lahan nasional yang tersedia, jauh lebih tinggi dari yang tertera di RUEN. Hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana potensi energi terbarukan di Indonesia sebenarnya. Bukan hanya dari energi surya, tetapi juga energi angin, air, dan biomasa, dan juga dari teknologi storage yaitu Pumped Hydro Energy Storage. Laporan ini menemukan bahwa dengan hanya menggunakan tanah terbuka, lahan pertambangan, sabana, belukar, area transmigrasi, waduk, dan atap rumah dengan total area sebesar 10% dari luas lahan di Indonesia, potensi energi surya bisa mencapai 7.000 gigawatt peak. Jika luasan waduk yang dapat digunakan hanya 5% dari total area seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2020 dan luasan atap yang dapat digunakan hanya 27% sesuai dengan studi yang telah dilakukan oleh NREL, potensi energi surya mencapai 6.000 gigawatt peak. Untuk potensi PLT mikro hingga mini hidro, dengan memperbolehkan pemasangan pembangkit listrik tenaga mikro hingga mini hidro berkapasitas kurang dari 10 MW lebih dari satu di suatu daerah aliran sungai atau DAS, potensi PLT mikro hingga mini hidro mencapai 27,8 GW. Jika hanya satu PLT mikro hingga mini hidro diperbolehkan di suatu DAS untuk melindungi ekosistem, potensinya mencapai 6,3 GW. Untuk potensi energi angin, dengan menggunakan batas kecepatan angin 6 meter per detik dan ketinggian rotor turbin 50 meter, potensi energi angin mencapai 106 gigawatt. Dan jika kita menggunakan batas kecepatan angin 7,25 meter per detik di ketinggian yang sama, potensinya mencapai 87,6 gigawatt. Potensi pembangkit listrik tenaga biomasa berbahan bakar limbah pertanian, limbah perkebunan, dan pohon akasia mencapai 30,7 gigawatt. Potensi terbesar adalah dari limbah kelapa sawit. Daerah yang paling berpotensi adalah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Laporan ini juga mengkaji potensi Pumped Hydro Energy Storage, di mana kami menyaring kembali hasil analisa dari Australian National University. Potensi total Pumped Hydro Energy Storage di Indonesia yang memiliki level A atau yang paling mudah dan murah untuk dipasang mencapai 7.300 gigawatt hour. Daerah yang paling berpotensi adalah bagian utara Sumatera, Papua, dan sebagian besar Sulawesi. Dari hasil kajian ini, potensi energi terbarukan di Indonesia terbukti lebih besar dari yang tertera di RUEN dan bahkan lebih besar dari yang dibutuhkan untuk mencapai dekarbonisasi mendalam di tahun 2050. Oleh karena itu, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi energi terbarukan,
Pemerintah harus terus memperbarui dan meninjau data potensi teknis energi terbarukan secara berkala, dan peta potensi teknis juga perlu dilengkapi dengan analisis singkat mengenai intermitensi, variabilitas, dan kesiapan jaringan, termasuk prediksi kondisi di beberapa tahun ke depan. Semakin berkembangnya teknologi di masa depan mewajibkan pemerintah untuk semakin memberi dukungan lebih pada berbagai inovasi teknologi energi terbarukan, sehingga dapat membuka peluang pemanfaatan potensi energi terbarukan yang besar. Pemerintah dan pemangku kepentingan juga harus mulai mempertimbangkan pengembangan sistem terdesentralisasi dan koneksi antar pulau sebagai cara untuk menyediakan listrik dari energi terbarukan yang dapat diakses oleh masyarakat di seluruh pulau, terutama daerah terpencil. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat tinggi. Akan tetapi, potensi ini hanya akan menjadi suatu kajian saja jika tidak mendapat dukungan dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan publik untuk menerapkannya dalam bauran energi di masa depan.